Gini aja, apakah TNI tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99? Kalau TNI korupsi bisa dijerat nggak pakai undang-undang itu? Pertanyaannya itu dulu. Realitasnya? Di KUHP militer ada nggak ngatur undang-undang korupsi? Atau ada nggak undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang khusus untuk militer? Nggak ada. Satu-satunya undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu nomor 3199 Junto 20 2001. Oke. Jadi kalau siapapun melakukan dijeratnya pakai undang-undang itu. Siapapun. Nah, sekarang kemudian orang bicara yang nyidik siapa, yang nangkep siapa, yang ngadili siapa. Pastikan dulu TNI tunduk ya pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jangan tinggalkan dulu di situ. Pada realitasnya dalam kajian Anda, apakah dia harus tunduk atau tidak? Nanti dulu, ini satu-satunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi cuma 3199 Junto 20 2001. Oke. Maka seandainya militer melakukan korupsi pun dijerat dengan undang-undang ini. Oke. Yang menjeratnya siapa? Apakah TNI termasuk yang bisa dijerat sebagai subjeknya? Oke. Nah, baca pasal 1 angka 2 Undang-Undang 3199. Oke. Ya. Yang dimaksud pegawai negeri di dalam undang-undang ini adalah pasal 1 angka 2 nih. Pegawai negeri yang dalam undang ini adalah A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Kepegawaian. Oke. Nah, sekarang rujukan kita Undang-Undang ASN. ASN. Siapa itu? Orang seperti saya. Dosen, PNS, punya NIP. Nah, lolos TNI. B. Pegawai negeri sebagaimana diatur oleh KUHP. KUHP yang lama dulu nih. Kata KUHP, pegawai negeri itu ada di pasal 92. Ayat 1. Pegawai negeri adalah bla bla dipilih bla bla seperti saya, anggota DPR lewat pemilihan, ya, paruh waktu, antar waktu dan lain-lain. 92 ayat 2, hakim pengadilan agama, arbitrase, pengadilan administrasi. 92 ayat 3, anggota angkatan perang adalah pegawai negeri. Titik. Oke. Masuk nggak jadi? Dan itu belum pernah diubah? Belum pernah diubah. Oke. Masuk nggak jadi? Masuk. Jadi, Bang Akbar, anggota TNI itu pegawai negeri. Yang orang seperti saya disebut pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena ada orang seperti mereka yang pegawai negeri non-sipil. Kemudian dikenal sebagai istilah militer. Oke. Tapi sama-sama pegawai negeri. Cuma saya sipil, mereka non-sipil. Pegawai negeri. Negeri mana? Negeri ini. Anda tidak bersenjata, mereka bersenjata. Iya, itu aja bedanya. Jadi sama-sama pegawai negeri. Negeri ini. Kalau anggota TNI tidak merasa pegawai negeri, terus pegawai apa? Pegawai angkasa. Pegawai bulan. Itu tahun berapa? Tidak. Hah? Undang-undangnya tahun berapa? KUHP. Gak KUHP? Di tahun berapa KUHP keluar? KUHP kita 1946. Iya. Nah, oke. Belum berubah. Makanya Maksud gue, revisi KUHP itu kalau belum ada. KUHP itu belum berubah dan ada kayak begitu, kenapa kemudian lahir undang-undang tadi yang pasal 465, pasal 74 jadi ayat bagus 2. tuh. Maksud aku, kalau memang bapaknya ibunya adalah itu tadi, kenapa bisa turun tadi pasal 65 dan pasal 72? Iya, undang-undang TNI. Pasal 65 yang bilang itu harus di militer. Ya. Sementara di 74 dibilang bahwa tapi selama peradilan militer yang belum ada, maka dia refer ke undang-undang 31. Jadi pertanyaan gue sekarang kepada para ahli hukum dong. Kita dengarkan jawaban ahli hukum. Saya terusin. Jadi dari pasal 92 ayat 3 jelas bahwa anggota angkatan perang adalah pegawai negeri. Ya, Undang-Undang 146 KUHP yang belum diubah. Udah ada yang baru, tapi kan berlakunya 3 tahun lagi. Yang isinya ternyata kurang lebih sama, gitu ya. Nah, balik lagi ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 angka 2 huruf C. Siapa itu pegawai negeri? Orang yang menerima gaji atau upah dari APBN atau APBD. Masuk lagi barang ini. Masuk lagi barang ini. Nah, jadi bahwa anggota TNI tunduk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dijerat karena perilaku korupsinya. Itu sudah jelas ada di pasal 1 angka 2 huruf B dan huruf C. Jelas. Kunci sampai situ, titik.